Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman yang kami cintai, dimanapun kalian berada, salam kenal dari kami, saudari kembar siap beraksi. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang indah ini kami akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keberkahan Ilmu. Teman-teman sekalian, siapa sih di antara kita yang tidak kepengen punya ilmu yang berkah? Semuanya pasti kepengen. Betul apa betul? Betul. Sebab ilmu yang berkah dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Ilmu yang berkah akan membuat seseorang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita pelajari ilmu sodako, manfaatnya kita akan lebih sering sodako. Kita belajar tentang bahaya sombong, manfaatnya kita akan terhindar dari perilaku riya dan sombong. Terlihat kebermanfaatan ilmunya teman-teman. Ketika perintah, maka dilaksanakan. Ketika larangan, maka dijauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar Penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Artinya, hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Bahwasannya hanyalah orang yang berakal yang dapat menerima pelajarannya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menjelaskan dengan tegas perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Artinya apa, Kak Nadila? Artinya, kualitas hidup manusia dapat dilihat dari keberkahan ilmunya. Karena segala aspek yang kita jalani harus dengan ilmu. Mau sholat, ada ilmunya. Baca Al-Quran, ada ilmunya. Duet ceramah, ada ilmunya. Mau nikah, Si kecil, maksudnya mau nikah tuh ada ilmunya. Namun ilmu yang seperti apa teman-teman? yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan maksud bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Tanamkan dalam diri kita sikap rendah hati, ikhlas dan ridho. Jangan sampai niat kita berbelok ke arah tujuan dunia. Karena kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu karena tujuan dunia, niscaya dia tidak akan pernah mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Imam Syafi'i pun berkata teman-teman, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati seseorang manakala hati tersebut masih dipenuhi oleh rasa maksiat. Makanya teman-teman, kalau kita belajar tuh susah masuk ke otak, maka dari itu marilah kita hindari yang namanya maksiat. Kemudian apa yang kedua teman-teman supaya kita mendapat keberkahan ilmu, yaitu dengan Adab. Kata para ulama, al-adab qoblal ilmi, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu, karena percuma gelar berderetan, ilmu berterbaran, duit miliaran, tapi akhlak diabaikan, jangan harap dapat keberkahan. Maka dari itu utamakanlah adab. Baik adab terhadap guru, terhadap ilmu maupun majelis ilmu. Lalu apa teman-teman wujud dari keberkahan ilmu tersebut?
Orang kalau ilmunya sudah berkah, maka senantiasa akan dimudahkan aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya menjadi lillah, hatinya akan selalu senantiasa istiqomah karena dengan ilmu Yang susah menjadi mudah, yang mahal menjadi murah, yang marah menjadi ngalah, yang jelek menjadi indah, yang lelah menjadi lillah. dan yang lillah menjadi ibadah. Mantul, mantap betul. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ilmunya sudah berkah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita bisa lihat di luar sana orang-orang hebat seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan masih banyak lagi orang-orang hebat. Dimanapun beliau-beliau berada akan senantiasa dihormati. Karena sebab apa teman-teman? Karena sebab ilmu. Lalu apa yang terakhir? Wujud dari keberkahan ilmu tersebut, orang kalau ilmunya sudah berkah maka senantiasa akan diamalkan. Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Beli buah ama kunyit. Beli asinan di Surabaya. Kami berdua mohon pamit, jangan kangen ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.